Jumpa lagi dengan channel Belajar Bahasa Inggris Mudah. Kali ini pelajaran tentang IELTS Writing Task 1, yaitu Describing a Bar Chart. Berisi step-by-step instruction untuk mendapatkan score band 9. Super easy and must learn. In this lesson, you will learn number 1, an example of a bar chart question. Yang kedua, a band 9 score answer structure. Number 3, to write an ideal answer in each paragraph. Number 4, some useful vocabulary, kata-kata yang diperlukan untuk menjawab di writing task 1 ini. Berikut adalah salah satu contoh pertanyaan dalam IELTS Writing Task 1. Di sini sebelah kiri ada contohnya, bar chart. Kemudian di kanan ada cue card atau question card. Let us study this question carefully. Kita lihat pertanyaannya di sini. The bar chart shows the divorce rates in 2 European countries from 2011 to 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Berikutnya, mari kita pelajari bar chart-nya. Let us study the bar chart carefully. Pertama kali yang di atas adalah judul Divorce rates in Germany and Italy. Kemudian sebelah kiri, sumbu sebelah kiri yang ke atas adalah persentase dari 0% sampai 60%. Kemudian sumbu X yang di bawah atau horizontal dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Berikutnya di sini ada legend, itu nama negara. Ada dua, yang pertama Germany, yang kedua adalah Italy. Yang biru adalah Germany, sedangkan yang merah adalah Italy. When you have familiarized yourself with the bar chart and the question, let us start with the answer. Berikut adalah struktur untuk menjawab di task 1. Yang pertama kali adalah introduction. Yang berikutnya tentunya adalah content. Content ini dibagi 3, yaitu overview, kemudian specific detail 1, dan berikutnya specific detail 2. We follow this structure. Following this structure of answer will result to band 9 score. Jadi perlu diperhatikan struktur jawaban adalah seperti ini. Yang pertama kali adalah paragraph introduction. In this paragraph, introduce the chart in 1 or 2 sentences. Paragraf berikutnya yaitu overview. In this paragraph, describe some general trends and features of the chart. Kemudian untuk paragraf 3 dan 4, untuk specific detail 1 and 2, write about specific points of the chart in 2 or 3 separate paragraphs. Jika kita menulis dalam 4 paragraf dari introduction, overview, detail 1 dan detail 2, maka jumlah kata-katanya adalah kira-kira 150 sampai 200. Tidak perlu kita hitung, kita ikuti saja jumlah paragrafnya. Remember that the purpose of IELTS Writing Task 1 is to clearly describe the supplied information. It is not to express your personal opinion. Jadi untuk task 1 ini kita tidak diminta untuk membuat kesimpulan atau mengungkapkan pendapat kita, tetapi hanya memberikan deskripsi saja. So, never write any conclusion in task 1. Now you understand the strategy. Let's start composing our band 9 answer.
Kita mulai dari awal, yaitu introduction. Ini terdiri dari satu kalimat atau dua kalimat saja. Apa yang kita tulis yaitu memparaphrase pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kita ubah kata-katanya dan kita tuliskan sebagai introduction. Ada dua hal yang perlu kita catat. You should mention two items in the introduction. Number one, what the graph shows, and number two, what period of time. Contohnya adalah sebagai berikut. The bar chart provides information about the percentages of the forces in Germany and Italy between 2011 and 2015. Pertanyaannya dimulai dengan the bar chart, maka kita copy saja the bar chart. Untuk ini kita tidak boleh mengubahnya. Bar chart ya bar chart, pie chart ya pie chart, table ya table. So keep the same name of the graph, do not change it. Berikutnya adalah kata kerja show atau shows di sini. Bisa kita paraphrase menjadi provides information about. Untuk kata kerja, verbs can be freely paraphrased. Jadi sangat luas di sini. Bisa kita ganti dengan banyak kata. Misalnya di sini shows, show, present, display, designate, represent, atau illustrate. Tinggal pilih salah satu. Berikutnya kita tulis the divorce rates. Bisa kita ganti dengan percentages of divorces. Karena kita tahu para sumbu Y itu datanya adalah prosentase. Jadi bisa kita tuliskan the percentages. Jadi divorce rates bisa kita ganti the percentages of divorces. Berikutnya di sini dalam pertanyaan tertulis in two European countries, yang mana kita tahu bahwa yang dimaksud negara-negara di Eropa ini adalah Germany dan Italy. Maka kita ganti saja menjadi in Germany and Italy. Berikutnya adalah waktu, period of time. Kalau di pertanyaan tertulis from 2011 to 2015, dalam paragraf introduction bisa kita ganti between 2011 and 2015. That's all with introduction. It is clear and specific. It tells what the graph shows and for what period of time. Berikutnya, kalau kita sudah selesai mengerjakan introduction, kita lanjut dengan paragraf kedua, yaitu overview. You must provide the overview to achieve a 6 band score or higher for task 1. Jadi paragraf yang berisi overview ini adalah keharusan jika ingin mendapatkan nilai band score 6 atau lebih. In the overview paragraph, describe major trends on the chart. Kita harus mendeskripsikan major trendsnya saja, jangan detailnya. Ideally, take 2 or 4 key points to describe. Do not write numbers, percentages, or dates in the overview paragraph. Karena masih bentuknya overview, jadi jangan memberikan detail, angka, persentase, tanggal. Please note, the overview paragraph should contain only general information, no detail yet. Kita bisa perhatikan, kali ini data yang ada yang saya tampilkan data Jerman saja yang berwarna biru. Kita harus menemukan key points-nya.
bisa kita lihat atau kita cari, does Germany's rate go up or down? Does it fluctuate? Bisa kita lihat awalnya di tahun 2011 di bawah 40, kemudian di tahun 2015 sedikit di atas 40. Sehingga kita tahu ada kenaikan. Tahun 2011 ke 2012 kita lihat decline atau menurun. Kemudian tahun 2013 ada kenaikan. Jadi kita bisa lihat trennya dari tahun 2011, tahun 2015, dari ujung ke ujung, hasilnya ada tren naik, ada fluktuasi dan ada tren naik. Sehingga bisa kita tulis di sini, the key points-nya, Germany's rate goes up, Germany's rate fluctuates. Berikutnya kita pelajari data Italia, yaitu data yang berwarna merah. Kita lihat trennya menurun dari ujung tahun 2011 lebih tinggi di atas 40%, kemudian tahun 2015 di bawah 40%. Jadi trennya menurun. Bisa kita tuliskan Italy's rate goes down. Dari tahun ke tahun, 2011 ke tahun 2012 ada kenaikan di sana, kemudian menurun, sehingga bisa kita tuliskan Italy's rate fluctuates. Berikutnya kita buatkan ringkasan. Germany's rate goes up, Germany's rate fluctuates. Kemudian yang untuk data Italy, Italy's rate goes down, Italy's rate fluctuates. Jika sudah ketemu masing-masing negara seperti ini, kita sekarang bisa membandingkan dua negara secara langsung. Now let's take a look at two countries together. Bisa kita lihat di sana, at the beginning, Germany's rate is lower than Italy's. Tahun 2011, rate di Jerman itu lebih tinggi daripada rate di Italia. Kita perhatikan di tahun 2015 yang akhir. Jadi yang dilihat hanya awal dan akhir saja, at the beginning and at the end. Di akhir, at the end, Germany's rate is higher than Italy's. Bisa kita perhatikan yang biru lebih tinggi daripada rate yang merah, yaitu rate Italia. Dengan demikian kita sudah punya key point yang cukup untuk kita pakai menyusun paragraph overview. Germany's rate goes up, Germany's rate fluctuates, Italy's rate goes down, Italy's rate fluctuates. At the beginning, Germany's rate is lower than Italy's. At the end, Germany's rate is higher than Italy's. Sudah lengkap. Let's use all these key points to write overview. Berikut adalah contoh paragraph overview. Saya bacakan. Overall, Italy experienced a downward trend, while Germany showed an upward trend throughout the period. Both countries' divorce rates had some fluctuations. Although Germany initially had a lower rate, it outraced Italy at the end of the period. Pertama kali kita harus mengawali kalimat ini dengan kata overall. I will start the overview paragraph with the word overall. This word functions as a pointer, indicating that we start writing the overview paragraph. Berikutnya, Italy experienced a downward trend. Kita bisa lihat key point kita yang di atas, Italy's rate goes down. Sebetulnya ini hanyalah paraphrase saja. Yang berikutnya, Germany showed an upward trend. Jadi key point, salah satu key point di atas adalah Germany's rate goes up. Jadi ini kita paraphrase juga menjadi Germany showed an upward trend. Ada conjunction while di sana.
Tujuannya untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat yang baik. Kalimat kita harus menunjukkan kohesif kalimat ini, tidak berdiri sendiri-sendiri. And the function of conjunction wa is to contrast the opposite trend. Kita lihat yang satunya downward, kemudian yang di Jerman upward. Maka memakai kata wa sangat bagus. Berikutnya bisa kita lihat key point berikutnya. Germany's rate fluctuates, Italy's rate fluctuates. Maka bisa kita tuliskan pakai kata both. Jadi both countries' divorce rates had some fluctuations. Jadi kita pakai kata both. Tidak perlu kita tuliskan Germany and Italy. Sebagai variasi kita tulis both countries. Berikutnya, although Germany initially had a lower rate, pertama kali awalnya Jerman ini rate-nya lebih rendah. Seperti kita ketahui di key point ini, at the beginning Germany's rate is lower than Italy's. Kemudian berikutnya, it outraced Italy at the end of the period. Tapi setelah itu melebihi dari rate di Italia. Sekali lagi sama, ini awal dan akhir yang kita tulis. Ada hal lain yang perlu kita catat, yaitu penggunaan conjunction although. Yang mana the conjunction although functions as a connector between two clauses or ideas that present contrasting or contradictory information. Ya, untuk menunjukkan adanya kontras atau perbedaan yang awalnya lower tapi berikutnya menjadi higher. Jadi sudah kita kerjakan introduction dan overview. Berikutnya kita akan mengerjakan specific detail 1, ya, atau paragraf ketiga. Remember that you should group the specific details of your bar chart into separate paragraphs. This way your writing must be coherent and cohesive. Bisa kita lihat di sini. Paragraf ketiga dan keempat menulis specific detail 1 dan specific detail yang kedua. You can organize your specific details in many ways. What is important is that your writing must be logical. Ideally, there are 2 or 3 paragraphs with specific details. Tidak harus 2 paragraf, tapi bisa 3 paragraf. Tapi saya rasa di sini 2 paragraf saja cukup. Akan saya jelaskan kenapa. Bisa kita kembali ke chartnya. There are 2 countries in the chart. Jadi hanya ada 2 negara di chart ini, yaitu Germany and Italy. Oleh karenanya, kita bisa memakai 2 paragraf saja. Dan paragraf pertama bisa kita menuliskan details about Germany. Kemudian paragraph 2, we write details about Italy. Untuk kalimat atau untuk paragraf ini 3 dan 4, for specific detail, you must write numbers and percentages and include as many useful details as possible. Kita harus sudah mulai menuliskan angka-angka, prosentase, tahun, tanggal, dan detail-detail yang lain. Inilah tempatnya untuk menulis data-data itu. Berikut adalah contohnya. Kita mulai dari paragraf ketiga atau specific detail yang pertama. Kita membahas tentang Italia. Italy's divorce rate was about 45% in 2011. Ini kira-kira 45% di tahun 2011. Data Italia ini kemudian dibandingkan dengan data Jerman.
being higher than Germany's rate by approximately 8%. Ya, ini perkiraan. Data Italia kira-kira 40%, kemudian data Jerman kira-kira 36%, maka ditulis about 8%. Berikutnya, then it rose to almost 50% in 2011. Ini hampir mendekati 50%. 50% artinya 50% in 2012. Berikutnya, however, the figure showed a gradual decrease to about 47% in 2013. Bisa dilihat di sini, oh ternyata ada penurunan mendekati 47%. Berikutnya, and continued to decline steadily to the end of the period. Setelah itu datanya menurun terus sampai akhir data atau di tahun 2015. Reaching around 45% di sini in 2014, kira-kira 45%. Kemudian hitting a low point of about 37% in 2015. Tulis kira-kira 37% di tahun 2015. Perlu dicatat, di situ selalu dituliskan kira-kira karena angkanya tidak presisi di angka yang tertulis di sumbu Y. Misalnya 0%, 10, 20, 30, 40, 50 atau 60%. Jika letaknya di antara atau mendekati, maka angka yang kita tulis boleh tulis angkanya, tapi jangan lupa untuk menaruh kata about. Ya. Maka di sini selalu ada kata-kata yang sifatnya kira-kira. About, approximately, almost, about, around, dan yang terakhir about ditulis lagi. If this is not precise, use words about, approximately, almost, around, and etc. Berikutnya, paragraf keempat atau specific detail kedua, itu membahas tentang negara berikutnya, itu Jerman atau Germany. Percentages of divorces in Germany was less than 40% in 2011. Bisa kita lihat di tahun 2011, data ini berada di bawah 40%. Memang bisa kita tulis about 36%, ya, tetapi memang disengaja ditulis less than 40% sebagai variasi untuk menunjukkan our good writing skill. Jadi tidak harus ya, about 36%, about 37%, about 38%. Bisa kita tulis less than 40% or higher than 30%, ya, sebagai gaya bahasa yang baik. So instead of writing 36% on purpose, we write less than 40%. Berikutnya, it decreased in 2012. Bisa dilihat di situ terjadi penurunan di tahun 2012. When about 1/3 of marriages in Germany ended with a divorce. Di sini hampir mengenai angka 30%, maka di situ ditulis 1/3. Sekali lagi sebagai variasi. Kita tidak langsung menulis 30%, tapi menulis 1/3. Karena kita tahu about 1/3 itu artinya about 30%. As opposed to almost a half in Italy. Ini dibandingkan dengan data Italia yang hampir mendekati 50%, dan kita tahu 50% about half artinya almost half artinya almost 50%.
Kalimat berikutnya adalah however, the figure experienced a steady growth. Bisa kita lihat di sini. During the next 2 years, 2013 dan 2014 ada growth ya. Dari 2012 ke 2013 ke 2014. Tapi di 2015 tidak naik lagi ya. Jadi hanya kita tulis next 2 years. Kalimat berikutnya, it rose to approximately 39% in 2013. Detailnya kita masukkan di sana. Kira-kira 39% di tahun 2013, then increased by around 3% in 2014. Ya, di sini kira-kira 42 dikurangi 39%, kira-kira naiknya 3%. Then increased by 3% in 2014. Berikutnya, and remained steady for the next year, outracing the rate of Italy. Bisa kita lihat tahun 2014 ke 2015 sama datanya, tapi pada data yang paling akhir di tahun 2015 kita bandingkan dengan data Italia. Akhirnya melebihi rate di Italia. Sebelumnya rate Italia lebih tinggi, tapi sekarang rate Italia lebih rendah. Bisa kita lihat sekarang ada kalimat yang pertama, kemudian kalimat kedua, kita taruh di sana kata however supaya ada kesatuan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Karena kalimat pertama menunjukkan adanya penurunan, tapi kemudian di kalimat kedua ditunjukkan ada pertumbuhan, ada kenaikan. Dan berikutnya kalimat ketiga, it rose to approximately 39% in 2013, then increased by around 3% in 2014, and remained steady for the next year, outracing the rate of Italy. Di sini kita tulis, I describe the changes happening to Germany's rate from 2013 to 2015 in detail. Jadi mendeskripsikan secara detail 2 tahun terakhir ya. 2-3 tahun terakhir, 2013, 2014 dan tahun 2015. Inilah contoh jawaban dengan skor band 9. Jawaban penuhnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah paragraf pertama, itu berisi introduction. Sekali lagi untuk memparaphrase pertanyaannya. Kemudian yang kedua itu adalah overview, diawali dengan kata overall, dan isinya hanya major trends, tidak ada detail. Tren naik atau turun atau fluktuatif. Kemudian paragraf ketiga adalah spesifik detail yang pertama, dan paragraf keempat adalah spesifik detail yang kedua. Harus kita tuliskan angka, persentase, tahun, dan angka-angka akurat lainnya. Bisa kita lihat sekali lagi untuk paragraf introduction, mohon diperhatikan, ini kita harus ditulis dalam bentuk present tense. Kata kerjanya adalah provide atau provides di sana dalam bentuk present tense. Present tense karena memang mendeskripsikan saat ini. Dan untuk paragraf kedua, 3 dan 4, overview dan detail 1 and detail 2 ditulis dalam bentuk past tense. Mengapa? Karena ini mendeskripsikan kejadian yang sudah terjadi di tahun yang lampau
Dalam hal ini tahun 2011 sampai tahun 2015. Oleh karenanya semuanya ditulis dalam bentuk past tense. Experience, showed, had, outraged, was, rose, showed, continued, dan seterusnya. Berikut sekali lagi tampilan dari jawaban writing task 1 secara keseluruhan. Terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama introduction, paragraf kedua tentang overview, paragraf ketiga spesifik detail satu negara yaitu Italia, paragraf keempat spesifik detail kedua yaitu tentang Jerman. Dengan jumlah 4 paragraf ini, kira-kira kata yang tertulis adalah 150 sampai 200 kata. Sekian pelajaran kali ini. Jika Anda like, silahkan klik subscribe, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.